Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Sebanyak 8 jenazah sudah dibawa ke RS Polri Kramat Jati. Petugas gabungan dari Damkar, BPBD, dan kepolisian melanjutkan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta. Kepolisian memastikan akan menggelar olah TKP kebakaran untuk mendalami penyebab kebakaran. Nantinya pihak kepolisian akan melibatkan pusat laboratorium forensik untuk menyelidiki penyebab kebakaran tersebut. Dalam peristiwa ini, korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. 8 sudah ditemukan, sementara 6 lainnya masih dalam pencarian. Sementara itu hingga kini total 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Petugas masih melakukan proses identifikasi terhadap 8 jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan hingga 2 pekan karena kondisi tubuh korban yang sudah tak utuh. Hingga kini petugas kepolisian masih menunggu keluarga korban untuk melapor ke pos antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tim gabungan terus melanjutkan evakuasi korban kebakaran Plaza Glodok Jakarta. Tidak hanya korban jiwa akibat kebakaran, juga membuat ratusan penyewa gedung harus berhenti beroperasi. Proses evakuasi kembali dilakukan untuk korban kebakaran Plaza Glodok di Taman Sari, Jakarta Barat pada Minggu siang. Namun belum ada temuan jenazah baru dalam pencarian pada hari Minggu kemarin, yang dijadwalkan berakhir 4 sore. Selain evakuasi, pengelola Glodok Plaza fokus membersihkan beberapa lantai dari puing reruntuhan, termasuk lantai GF, LGF, lantai 1 dan 2. Akibat kebakaran, 650 tenan berhenti beroperasi, lantaran gedung yang tidak bisa diakses. Pastinya sih di atas ratusan juta ya, karena kita punya toko itu sampai 650 toko, yang semua kegiatan dari lantai LGF sampai lantai 7 ya. Hingga kini total ada 8 kantong jenazah yang dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk diidentifikasi. Jenazah ditemukan dalam posisi tertimpa reruntuhan dan menyatu dengan bahan material yang terbakar. Dalam peristiwa ini korban hilang dilaporkan mencapai 14 orang. Proses pencarian dan evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat hari ini kembali dilanjutkan. Proses pencarian dilaksanakan sejak pukul 9 pagi. Petugas gabungan yang terdiri dari unsur pemadam kebakaran, BPBD maupun kepolisian hari ini kembali meneruskan upaya pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza. Di hari ke-6, petugas memusatkan pencarian di beberapa area seperti lantai LG, F1 dan 2. Rencananya proses pencarian dan evakuasi akan berlangsung hingga pukul 4 sore nanti. Hingga kini dilaporkan 14 orang masih hilang. Sebelumnya petugas berhasil mengevakuasi 8 korban dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan identifikasi. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkait evakuasi korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta beberapa hari lalu, kita telah terhubung dengan rekan Henry Aprila. Selamat siang Henry, bagaimana proses evakuasi pencarian korban hari ini? Selamat siang Fajar, kalau untuk situasi terkini ini tandanya sudah masuk ke hari ke-6. Karena kalau insiden kebakaran sendiri yang terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat ini terjadi tepatnya di tanggal 15 Januari 2024, tepatnya di hari Rabu. Kalau kami pantau saat ini, memang tadi pagi telah dilakukan proses apel pagi oleh pihak kepolisian bersama dengan pihak Damkar yang akan melakukan proses melanjutkan proses evakuasi, kemudian pencarian para korban di gedung Glodok Plaza sendiri. Kalau informasi yang kami terima lainnya, ini akan melakukan clear area atau pembersihan area, tepatnya di lantai LG, kemudian di lantai F, lantai 1 hingga lantai 2 untuk langsung melakukan proses pembersihan area. Karena mengingat air-air yang berada di lantai 7, 8 hingga 9 ini masih ada menggenang air-air yang tentunya akan terus dilakukan proses clear area. Nah, kemudian kalau informasi yang lain yang kami terima, bahwa ini kalau kami dapat gambarkan di lantai 7, 8 hingga 9 ini memang cukup parah di lantai 8.
Karena mengingat proses evakuasi ini agak sedikit terhambat ataupun pihak dari damkar sendiri mengalami kesulitan karena puing-puing yang masih berada di lantai 8 ini masih menumpuk ataupun masih menghalangi jalannya proses evakuasi sendiri. Kalau informasi sementara yang kami terima, ini ada 14 korban yang dinyatakan hilang dalam insiden ini. Kemudian sudah ada 8 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi untuk langsung dilarikan ke RS Polri Kramat Jati dan nantinya akan dilakukan identifikasi. Kemudian kalau di RS Polri sendiri, ini sudah berhasil menerima 13 data DNA untuk nantinya dicocokkan kepada 8 kantong jenazah sendiri. Kalau saat ini memang di pos dari BPBD sendiri kami belum pantau adanya keluarga korban maupun kerabat korban yang sudah mulai berdatangan untuk nanti memantau proses evakuasi yang akan dilaksanakan hari ini. Kemudian kalau informasi lain yang kami terima, kalau kita ulas di hari kemarin, tepatnya di hari Minggu, pada 19 Januari 2025, PJ Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi telah memantau atau meninjau langsung proses evakuasi yang dilakukan. Kalau informasi yang kami terima disampaikan oleh Teguh Setiabudi ini menyampaikan bahwa dalam keterangan persnya menyampaikan untuk proses evakuasi dilaksanakan selama 7 hari. Namun kalau untuk 7 hari sendiri ini akan terus diupdate karena mengingat untuk saat ini masih akan terus dilakukan evakuasi karena mengingat juga ini di samping dari gedung Glodok Plaza sendiri masih ada puing-puing ya dari terjadinya kebakaran sendiri. Kemudian kalau aktivitas di sekitaran Glodok Plaza, toko-toko yang berada di sekitaran Glodok Plaza sendiri ini masih belum bisa melakukan aktivitas seperti biasa atau berjualan karena mengingat masih dilakukan proses clear area. Kalau saat ini kami akan terus pantau karena belum ada update terkini ataupun penemuan kantong jenazah berikutnya. Karena kalau kita pantau kalau kami pantau lagi, ini kantong jenazah yang lewat tidak hanya yang berisi jenazah saja, namun juga ada beberapa barang bukti yang juga nantinya akan dilakukan proses identifikasi ataupun proses pencarian daripada terjadinya kebakaran sendiri yang berada di Glodok Plaza. Fajar, kembali ke Anda. Ya, berarti belum ada lagi korban yang ditemukan. Mungkin bisa disampaikan kembali, Henry, bagaimana dengan keluarga korban yang masih mencari keluarganya yang hilang? Apakah memang sudah mulai berdatangan kembali atau memang di hari-hari sebelumnya selalu mengikuti proses pencarian? Fajar, kalau untuk proses pencarian sendiri atau proses evakuasi sendiri, ini pihak korban selalu berdatangan untuk menunggu di pos BPBD. Kalau terkait dengan para korban sendiri, ini sudah mulai berdatangan ke RS Polri Kramat Jati. Nah, di RS Polri Kramat Jati sendiri, ini sementara mereka sudah memberikan hasil 13 data DNA yang akan dicocokkan untuk 8 kantong jenazah. Karena mengingat saat ini baru tercatat 8 kantong jenazah yang ditemukan, belum ada update lagi terkait dengan penemuan kantong jenazah. Kalau totalnya ini mencapai 14 kantong jenazah. Namun kalau untuk saat ini di pagi hari, ini pukul 10.44 waktu Indonesia Barat, belum ada keluarga korban maupun kerabat korban yang berdatangan untuk memantau langsung. Karena di hari-hari biasanya atau di hari sebelumnya memang keluarga korban selalu berdatangan untuk meninjau langsung atau melihat langsung proses evakuasi dan penemuan dari kantong jenazah dari insiden kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Fajar. Ya, baik. Terima kasih Henry Aprila melaporkan dari kawasan Glodok Plaza, Jakarta, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, keluarga korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta terus menanti kepastian kabar pencarian dan proses identifikasi. Ada korban yang statusnya masih hilang dan sebagian lainnya belum teridentifikasi. Peristiwa kebakaran Glodok Plaza Taman Sari, Jakarta Barat menyisakan duka bagi pihak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya. Jauhari tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Istrinya, Ade Aryati, yang bekerja sebagai kasir di lantai 9 Glodok Plaza, hilang tak berkabar. Masih lekat dalam ingatannya, sang istri sempat memberi nasihat untuk selalu hati-hati saat bekerja sebelum kabar Glodok Plaza terbakar. Ade Aryati sempat berkirim pesan bahwa tempatnya bekerja tengah terbakar. Usai menerima telepon, Jauhari melesat ingin segera menjemput dan memastikan istrinya baik-baik saja. Namun sesampainya di lokasi, api tengah berkobar dan menghanguskan Glodok Plaza. Sejak itu, Jauhari pun tak dapat melacak keberadaan istrinya. Kini ia tengah berupaya mencocokkan data dengan para korban yang masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Saya berharap sih dia masih ada, Pak. Karena dia keluar rumah itu niatnya kerja. Dia bantu saya cari nafkah. Kalau untuk anak, Bang,
Anak sih nanya mulu, Bunda mana? Kemudian saya bilang lagi lembur. Ya emang. Edi Sunarso alias Sony bersama keluarganya baru saja kembali dari Jakarta setelah menjalani proses pemeriksaan DNA. Sony merupakan ayah dari Osi Mayukari, pramugari asal Kendal yang menjadi korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta. Karena proses identifikasi yang bisa memakan waktu hingga 7 hari, rombongan keluarga pun terpaksa kembali ke kediamannya di Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sembari menunggu kepastian kabar jenazah anaknya. Seniman asal Kendal ini hanya bisa pasrah dengan nasib putrinya, namun ia tetap mendoakan yang terbaik. Ia pun berharap proses identifikasi bisa selesai lebih cepat, sehingga jenazah putrinya bisa segera dibawa pulang ke Kendal untuk dimakamkan. Pati uripe manusia ora saka tangane manusia tapi saka kersane Gusti Allah. Ya aku nek njaluk mbok padha-padha mati mbok jangan setragis itu kok ngono lho. Terus aku sendiri bayangke wah anakku kok kobo, kok mengisap asap seperti itu, kok keberkan puing-puing. Bayangin seperti itu wah betapa tragisnya. Jadi wong mati kan ya semoga nek masih urip di mana tempatnya tak lasake, kalau sudah meninggal ya semoga secepatnya diselesaikan, tak rawate, tak doake, mau di tempat bisa berada di sisi Tuhan yang Maha Kuasa dengan baik. Kebakaran Glodok Plaza menyisakan duka bagi keluarga korban. Hingga kini tim evakuasi dan identifikasi masih terus bekerja mencari dan memastikan para korban. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat kembali mendatangi RS Polri Kramat Jati. Mereka menyerahkan data antemortem korban yang diperlukan untuk mengidentifikasi korban. Keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat kembali mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu siang. Mereka adalah keluarga dari Sinta Amelia dan Dian Cahyadi. Pihak keluarga datang untuk melengkapi data antemortem berupa data diri korban dan melakukan pengambilan sampel DNA melalui air liur. Sementara kan untuk laporan hilang dulu karena kan belum tahu ya benar apa enggak. Yang jelas saya nyerahin foto-foto kakak sama sampel DNA. Iya, liur aja. Karena kemarin kan sudah menyerahkan data-datanya. Kemarin adik saya sudah kayak baju gitu, terus baju yang terakhir dilihat apa, terus sama pakaian aksesoris apa yang dipakai terakhir itu ya. Hingga Minggu sore, pos antemortem Rumah Sakit Polri telah menerima laporan dari 14 keluarga korban. Rumah Sakit Polri juga telah menerima 8 kantong jenazah korban untuk diidentifikasi lebih lanjut. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan data postmortem atau data jenazah dengan data antemortem, yakni data saat korban masih hidup. Data tersebut berupa sidik jari, gigi, DNA, golongan darah, rekam medis, dan ciri fisik yang ada pada korban. Dari Jakarta, Kalu Pandu, Zulkarnain, iNews melaporkan. Rumah Sakit Polri Kramat Jati sudah menerima 14 laporan identitas dan sampel DNA dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Identifikasi secara visual tidak dapat dilakukan lantaran kondisi korban tidak utuh. Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur kembali menerima laporan data antemortem dari keluarga korban kebakaran Glodok Plaza. Dari 14 laporan orang hilang dalam kasus kebakaran Glodok Plaza, pihak RS Polri telah menerima keseluruhan data dari 14 pihak keluarga korban. Data dan sampel DNA dari keluarga korban diperlukan untuk memastikan identitas jenazah yang kondisinya telah hangus dan tidak dapat diidentifikasi secara visual. Proses identifikasi melalui tes DNA ini akan memakan waktu selama 7 hari. Gini, kesulitan yang kita hadapi saat ini adalah pertama karena kondisi korban yang cukup parah ya, dalam arti ini terbakar serius sampai ya kita ketahui bahwa sulit untuk kita kenal secara visual. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini open disaster di mana
siapa yang jadi korban, jumlahnya berapa, masih kita belum jelas. Karena tempat ini kan tempat umum ya. Jadi yang masuk ke situ kita juga nggak tahu siapa. Bisa saja jumlah korban lebih dari 14 yang dinyatakan hilang. Dan untuk mengetahui informasi terkini mengenai jumlah korban kebakaran yang telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta, kami telah terhubung dengan Esra Ambarita. Selamat siang Esra, apakah jenazah korban kebakaran sudah teridentifikasi? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa. Hingga saat ini belum ada informasi dari pihak Disaster Victim Identification maksud kami yang mengabarkan terkait apakah proses identifikasi sudah diberlangsungkan. Karena masih ada tantangan karena kita ketahui bahwa dari para jenazah ini tentunya mengalami ini cukup serius sehingga harus butuh waktu yang lama yakni sekitar 1 sampai 2 pekan. Namun informasi yang bisa kami sampaikan ini masih sama di hari kemarin ketika pihak dari Disaster Victim Identification menyampaikan ada sebanyak 8 kantong jenazah yang dibawa ke Rumah Sakit Polri atau diterima di Rumah Sakit Polri, yang mana ini tidak menggambarkan atau mencerminkan 8 orang jenazah. Bisa saja 1 orang atau bisa saja lebih. Nah, ini kita masih tunggu informasi lebih lengkapnya. Sementara itu juga sudah diterima 14 laporan maupun sampel terkait pihak keluarga yang mengaku ada keluarganya juga yang mengalami korban ketika terjadinya kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Nah, ini tentunya nantinya dari pihak Disaster Victim Identification akan mencocokkan terkait antemortem dengan postmortem. Nah, ini akan ada proses rekonsiliasi yang mana tentunya untuk memudahkan proses identifikasi siapa-siapa saja korban yang mengalami kebakaran, yang mengalami atau menjadi korban ketika terjadinya peristiwa kebakaran di Plaza Glodok, Jakarta Barat. Tentunya kami masih menunggu apakah masih ada pihak-pihak keluarga, karena tentunya dari pihak Disaster Victim sempat menyampaikan bahwa bisa saja ini lebih dari 14 orang karena mungkin ada pihak-pihak terkait atau keluarga korban yang belum mengabarkan adanya pihak keluarga, mengingat di Plaza Glodok ini merupakan tempat umum. Nah, kita akan tunggu bersama masih adakah nanti pihak-pihak keluarga, mengingat ini juga katanya atau kita mengutip dari pihak Disaster Victim menyatakan bahwa ini terbilang kategori open disaster atau ini merupakan identifikasi yang cukup yang tinggi sehingga memerlukan waktu 1 sampai 2 pekan. Demikian yang bisa kami update kembali ke Anda, Fajar, di studio. Lantas apakah keluarga korban masih menanti di setiap hari terkait dengan proses identifikasi dan atau mungkin pihak kepolisian sudah menyatakan hasilnya masih keluar dalam 1 hingga 2 pekan sehingga tidak perlu ditunggu di tempat? Kalau berdasarkan pemantauan kami di Rumah Sakit Polri, belum ada pihak-pihak keluarga yang menanti, dan kalaupun mengutip apa yang disampaikan oleh pihak Disaster Victim Identification bahwa memerlukan waktu sampai 2 pekan baru nanti diumumkan terkait siapa korban atau proses identifikasi ini, karena masih ada sejumlah korban kemungkinan besar atau ini disampaikan dari pihak Disaster Victim yang besar kemungkinan juga masih akan melaporkan. Jadi ini masih dibuka waktunya karena mengingat proses evakuasi pun masih berlangsung kurang lebih ini 1 sampai 2 minggu atau bisa nanti kemungkinan bertambah atau berkurang, kita tunggu saja bersama. Dan tentunya masih dihimbau kepada para pihak keluarga agar segera melaporkan karena ini sampelnya sangat penting sekali untuk mencocokkan terkait korban, karena kita ketahui mengalami dari visual ini ataupun jenazah ini benar-benar hancur, bisa kita sebutkan seperti itu, dan butuh sampel-sampel seperti tidak hanya dari sidik jari saja namun dari air liur dan masih berbagai macam, sehingga masih terbuka untuk pihak-pihak keluarga yang hendak datang. Nah, terkait menunggu ini tidak ada dari keluarga yang menunggu, namun dipastikan akan terus dimaksimalkan untuk proses identifikasi. Bahkan ada berita juga yang menyatakan bahwa ada kru dari pesawat juga menjadi korban, dugaan korban. Ini dari pihak Disaster Victim Identification masih akan mengirimkan surat ke Balai Penerbangan Kesehatan untuk mengidentifikasi betulkah ada kru pesawat juga atau pihak-pihak dari kru pesawat ini juga menjadi korban. Karena sampai sejauh ini sekali lagi dari pihak Rumah Sakit Polri masih terus menerima terkait perkembangan apakah nanti dari proses evakuasi ini ditemukan kembali jenazah, karena kalau mengutip dari pihak terkait ini disebutkan ada sebanyak 14 korban yang masih tercatat. Namun ini masih dalam catatan, bisa bertambah atau bisa berkurang. Nanti kita akan update informasi bersama apakah masih ada penambahan kantong jenazah dan apakah masih ada pihak-pihak keluarga yang akan tiba
untuk melaporkan sampel pada hari ini. Demikian Fajar. Ya, baik. Terima kasih Esra atas laporannya langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta. Dan selamat bertugas kembali. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang hingga kini masih ditunda sementara. Hal ini dikarenakan pembongkaran di hari pertama mengalami sejumlah kendala dan tengah dievaluasi. Pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang yang melibatkan pangkalan utama TNI Angkatan Laut dan masyarakat setempat saat ini ditunda sementara. Evaluasi pembongkaran pada hari pertama masih dilakukan karena pembongkaran di hari pertama terdapat sejumlah kendala dan kurang efektif. Ombak besar dan dalamnya pagar yang sudah tertanam menyulitkan proses pembongkaran. Di mana di hari pertama 600 personil TNI baru bisa mencabut pagar sepanjang 2,2 km dari total 30,16 km. Sembari menunggu hasil evaluasi TNI Angkatan Laut, sejumlah nelayan yang akan membantu pencabutan pagar menunggu terlebih dahulu dengan kapal-kapalnya di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten. Ya Bu, nanti jam 10.30. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten, sudah ada rekan Jen Cahyani di lokasi. Jen, benarkan hingga kini pembongkaran masih dihentikan? Apakah kemudian masih benar? Ya, betul sekali Fajar dan juga pemirsa. Saat ini pembongkaran pagar laut di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang, Banten masih dihentikan sementara dan hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi secara pasti kapan pembongkaran akan dilanjutkan. Sementara itu di kawasan Tanjung Pasir, di tempat saat ini kami melaporkan juga tidak ada aktivitas yang berarti, baik dari pangkalan utama TNI Angkatan Laut maupun dari masyarakat setempat atau nelayan. Sementara memang pada hari Sabtu lalu atau 2 hari yang lalu sudah dilakukan pembongkaran hari pertama dengan melibatkan 600 personel dari TNI Angkatan Laut dan juga dari masyarakat setempat yang membantu untuk mencabut patok pagar laut yang terpasang dan sudah mendapatkan atau berhasil mencabut patok pagar sepanjang 2,2 km. Dan sejak hari kemarin memang masih dihentikan hingga hari ini karena kabarnya masih sedang dalam evaluasi. Karena pada hari pertama pencabutan atau pembongkaran pagar laut sendiri memang terdapat sedikit kendala, mulai dari laut yang kurang bersahabat, kemudian kapalnya yang digunakan dan juga jumlah personelnya. Karena dianggap 2,2 km per harinya kurang efektif dari target yang hanya 10 hari saja. Sedangkan panjang pagar laut yang terpasang di sini ada 30,16 km dan masih jauh dari target, sehingga saat ini masih dievaluasi bagaimanakah teknik dan juga sistem yang nantinya akan efektif untuk membongkar pagar laut. Sementara juga pada hari kemarin dari Kementerian KKP, Sakti Teguh juga Sakti mengatakan yakni bagaimana jika pagar laut yang terpasang di sini tidak dibongkar terlebih dahulu karena dapat menjadi barang bukti untuk keperluan penyelidikan. Dan hingga saat ini kami masih menunggu informasi secara pasti kapan pembongkaran akan dilanjutkan, apakah akan dihentikan karena menjadi barang bukti, karena hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi dan juga belum ada yang memberikan statement atau pernyataan siapa sebenarnya yang memasang pagar laut di kawasan Tanjung Pasir sepanjang 30 km yang pada akhirnya menyulitkan nelayan dalam berlayar dan juga mencari ikan karena mereka harus mencari jalur lain yang lebih panjang, yang lebih jauh, sehingga menghabiskan bahan bakar mereka 2 kali lipat. Sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Fajar. Ya, Jen, arahan Panglima TNI pembongkaran tetap dilanjutkan. Lantas apakah ada pasukan TNI yang tetap bersiaga di lokasi? Ya, sejak pagi memang kami pantau di sini tidak ada anggota TNI Angkatan Laut atau Lantamal TNI AL di sini yang berjaga, dan juga kami awak media juga saat ini di sini hanya menunggu saja apakah nanti akan ada arahan kapan pembongkaran akan dilanjutkan. Karena kalau kami pantau di sini dan juga kami tanyakan dari pihak TNI AL sendiri, belum ada informasi lebih lanjut dan juga belum ada arahan. Dan ini informasi yang kami
dibicarakan di sini dengan masyarakat setempat maupun dari petugas TNI yang sempat datang ke sini memang masih sedang dalam evaluasi bagaimana sistem dan juga teknik yang cocok nanti untuk dilakukan pembongkaran atau pencabutan patok pagar laut yang terpasang karena tertanam cukup dalam dan ini mendapatkan kesulitan ya dari personel yang dikerahkan untuk mencabut patok pagar laut tersebut. Fajar. Ya, lantas seperti apa mungkin bisa diberikan sedikit tanggapan dari masyarakat atau nelayan terkait proses pembongkaran pagar laut? Apakah kemudian mereka turut senang atau memang siap membantu kapanpun dibutuhkan oleh pihak TNI tadi terutama? Ya betul sekali. Memang kemarin pada hari Sabtu sempat dilakukan pembongkaran. Tentu saja masyarakat setempat yang berprofesi sebagai nelayan yang memang tugasnya mencari ikan, begitu mereka turut senang dan juga ikut membantu. Dan mereka siap sedia kapanpun jika dari Pangkalan Utama TNI AL akan melakukan pembongkaran lebih lanjut. Mereka siap membantu untuk mencabut patok pagar laut satu persatu yang terpasang sepanjang 30 km dan tentu saja mereka berharap agar sengketa ini yang masih belum tahu siapa yang sebenarnya menanam patok pagar laut dapat segera terselesaikan karena patok pagar yang terpasang ini sepanjang 30 km sehingga jika nelayan atau masyarakat setempat ingin berlayar yang biasanya mereka bisa langsung menuju ke laut lepas, mereka harus putar balik dan juga mencari arah lain dan ini 2 kali lipat menghabiskan bahan bakar mereka karena jalurnya lebih jauh, begitu Fajar. Ya baik, terima kasih Jen Caheni melaporkan langsung dari perairan pantai Kabupaten Tangerang, Banten dan kami tunggu informasi selanjutnya dan selamat bertugas kembali. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, polemik pembongkaran pagar laut belum juga tuntas. Meski Menteri Kelautan dan Perikanan meminta pembongkaran dihentikan, namun Panglima TNI meminta jajarannya untuk segera meneruskan proses pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Kisruh misteri pagar laut di Tangerang hingga kini belum terpecahkan. Tak hanya pengungkapan dalang pembangunan pagar ilegal, polemik kini menyasar terkait upaya pembongkaran pagar laut yang dilakukan pasukan TNI Angkatan Laut. 3 pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang tergabung dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Marinir, dan Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Dislambair Sabtu lalu telah melakukan pembongkaran pagar laut ilegal yang membentang sepanjang 30,16 km di kawasan Tanjung Pasir, Tangerang. Pembongkaran pagar laut disambut positif para nelayan di Pantai Tanjung Pasir, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Mereka bersyukur atas dibongkarnya pagar laut yang selama ini telah menyulitkan nelayan dalam mencari ikan. Akhirnya sampai tercapai seperti kayak sekarang, bisa adanya pembongkaran itu. Sebelumnya benar-benar sangat alot. Kita melapor sana sini pun itu nggak ada tanggapan, apalagi dari pihak kepala desa. 1-2 kali kita diketemuin, 2-3 kali, keempat kali itu kita ditinggal. Nggak ada tanggung jawabnya, nggak ada respon, apa yang diarahin ke kita itu nggak ada sama sekali. Ini khusus nelayan, bener nelayan, asli nelayan. Perangkat desa berarti sama sekali tidak ada? Tidak ada sama sekali. Di tengah kebahagiaan para nelayan, pembongkaran besar-besaran tersebut ditunda untuk sementara waktu. Tidak hanya persoalan cuaca, penundaan pembongkaran juga lantaran diduga adanya protes dari Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono. Menteri Trenggono meminta agar pagar laut tanpa pemilik tersebut tidak dibongkar lantaran merupakan barang bukti dalam proses penyelidikan KKP. Kalau nyabut kan gampang ya, tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut, saya nggak tahu, harusnya itu barang bukti. Nah setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru Pernyataan Menteri KKP jelas berbanding terbalik dengan perintah Presiden Prabowo. Melalui Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani, Presiden Prabowo Subianto meminta agar kementerian dan pihak terkait segera mencabut dan mengusut kontroversi pagar laut ilegal. Itu disegel, kemudian yang kedua belum perintahkan untuk
Sariput kan, gitu, usut begitu. Lalu apakah akan ada evaluasi untuk proyek PIK 2 itu? Nah, saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Senada dengan titah dari Presiden Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan akan tetap melanjutkan pembongkaran pagar laut misterius di perairan Tangerang, Banten. Panglima TNI menyebut keberadaan pagar laut mengganggu aktivitas masyarakat pesisir sehingga proses pembongkaran kembali dilanjutkan dan ditargetkan dapat segera rampung. Sesuai arahan Presiden Prabowo, kemelut pagar laut ilegal harus segera diusut. Kementerian Kelautan dan Perikanan dituntut segera membuka hasil penyelidikan sehingga mengungkap dalang di balik pembangunan pagar laut yang telah menghabiskan dana fantastis. Peraturan Gubernur Jakarta nomor 2 tahun 2025 soal tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian menimbulkan kontroversi. Sejumlah pihak menyatakan tak setuju dengan aturan ini, namun PJ Gubernur Jakarta berpendapat aturan poligami bagi ASN justru dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Salah satu pergub yang baru diterbitkan oleh PJ Artis sekaligus anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengkritik tajam keputusan pemerintah Provinsi Jakarta yang mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 2 tahun 2025 tentang tata cara pemberian izin perkawinan dan perceraian. Pergub yang ditetapkan pada 6 Januari 2025 dan diteken PJ Gubernur Jakarta, Teguh Setiabudi ini mencakup berbagai ketentuan termasuk izin poligami. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat soal aturan ASN pria di Jakarta yang boleh memiliki lebih dari satu istri? Kaget banget sih ya, baru dengar juga, jadi kayaknya nggak bijak sih menurut aku ya. Nggak perlu juga ada keputusan kayak gitu, karena sebagai wanita sih nggak menghormati banget gitu. Ini kan urusan privat, harusnya nggak usah dibikin peraturan-peraturan gitu ya. Kurang setuju sih dengan poligami kayak gitu. Ya nggak boleh lah, dari dulu juga nggak boleh. Dari zamannya Soeharto jadi presiden sudah ada peraturannya kalau poligami tidak boleh. Nggak setuju. Ngapain ya negara ngurusin pribadi orang gitu sih. Tadi masih sama. Iya, banyak yang bisa diurusin lah dibanding ngurusin pribadi orang masing-masing gitu. Menanggapi peraturan itu, penjabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi mengatakan peraturan tersebut tidak bermaksud mengizinkan ASN untuk berpoligami, namun dibuat untuk melindungi keluarga ASN. Teguh mengatakan sebelum diterbitkan, peraturan itu sudah digodok sejak tahun 2023 lalu dengan pihak-pihak terkait. Menurut Teguh, peraturan itu juga sudah merujuk pada aturan-aturan yang sebelumnya ada. Itu bukanlah hal yang baru, karena kami juga mengacu kepada peraturan pemerintah yang sudah terbit terdahulu. Semangatnya adalah untuk melindungi keluarga ASN. Dengan cara apa? Dengan cara memperketat aturan terkait perkawinan maupun perceraian. Bukan malah sebaliknya, seakan-akan kami dari pemerintah provinsi mengizinkan untuk poligami. Tolong itu, apalagi kemudian dengan suatu kriteria saja, misalnya berpenghasilan cukup. Tidak seperti itu, jauh dari hal itu. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Sumedang, Jawa Barat guna meresmikan proyek strategis nasional. Dan kita akan bergabung ke lokasi untuk mengikuti jalannya peresmian 26 pembangkit listrik. Saudara Yulio Tanjung, Direktur Utama PLN, Saudara Darmawan Prasojo, Pejabat Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Pejabat Gubernur, Panglima, Kodam Siliwangi, Kapolda, Kajati, dan juga pejabat Bupati Sumedang yang saya hormati, Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Barat terpilih Saudara Erwan Setiawan, para tokoh masyarakat, para hadirin, dan saudara-saudara kita yang mengikuti video conference ini dari 18 provinsi di seluruh Indonesia, hadirin tamu undangan yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini saya mendapat kehormatan besar
dan saya sangat bangga dapat hadir di Jati Gede ini dalam rangka meresmikan suatu kelompok proyek-proyek besar di 18 provinsi, kalau tidak salah di 26 proyek yang menghasilkan 3,2 gigawatt energi, juga dengan rangkaian 11 proyek lanjutan pembangunan gardu-gardu dan jaringan. Saudara-saudara sekalian, mungkin perlu diverifikasi, mungkin ini peresmian proyek energi terbesar di dunia mungkin yang kita resmikan, 3,2 gigawatt sekaligus. Tentunya ini adalah hasil karya seluruh bangsa Indonesia, hasil kerja keras putra-putra bangsa dari semua instansi, semua institusi, semua lembaga, juga peran daripada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden ke-7 Pak Joko Widodo. Saya kira 10 tahun beliau mimpin, saya kira ini juga bagian dari kerja keras beliau, kerja keras seluruh pemerintah sebelum pemerintah yang saya pimpin. Ya mungkin ini takdir dan keberuntungan saya pada persis bulan ketiga hari ini saya dilantik, 3 bulan yang lalu, 20 Oktober, sekarang 20 Januari. Pada bulan ketiga ya saya dapat kehormatan, dapat meresmikan gugusan proyek sebesar ini. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti betapa penting energi yang kita butuhkan untuk melangsungkan transformasi bangsa kita. Kita ingin menjadi negara modern, negara maju. Kita ingin meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Kita ingin menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk itu kita butuh untuk menjadi negara industri. Kita harus menjadi negara maju. Kita harus menguasai teknologi. Kita harus menjadi negara yang bisa mengolah sumber daya alam kita menjadi barang jadi, menjadi barang industri. Untuk itu energi sangat vital. Kita punya sumber alam yang cukup besar, dan kita sekarang punya kemampuan untuk melakukan transformasi ini. Untuk itu saya kira kita sekarang ini menjadi salah satu di dunia negara yang mungkin termasuk paling maju di bidang transformasi energi menjadi energi terbarukan, energi bersih, green energy yang mengurangi emisi karbon. Jadi banyak negara teriak-teriak, kita tidak usah teriak-teriak, tapi kita mewujudkan, kita mengarahkan. Saudara-saudara, memang kita harus swasembada energi, dan sasaran kita akan 100% swasembada energi. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun
kita akan tidak import BBM lagi. Kalau swasembada pangan, saya juga sangat gembira. Target yang saya berikan 4 tahun ternyata saya percaya mungkin akan tercapai jauh sebelum tahun keempat. Saya dapat laporan dari menteri-menteri di bidang pangan bahwa sebelum tahun kedua kita sudah swasembada pangan, kita tidak akan import pangan lagi. Energi, saya kira dengan kemampuan kita akan menuju ke swasembada energi juga dalam waktu yang tidak lama. Karena itu, saya ucapkan terima kasih, penghargaan kepada semuanya, juga kawan-kawan kita di 26 titik. Selamat siang semuanya. Terima kasih. Dengan melalui teknologi, melalui Vicon, saya bisa menyapa saudara-saudara sekalian di 26 titik 18 provinsi. Ini luar biasa. Coba dicek, mungkin ini terbesar di dunia, saya kira ini. Ada nggak negara lain yang bisa resmikan 37 proyek 18 provinsi dalam satu hari? Saudara-saudara, 3,2 gigawatt. Saudara-saudara sekalian, masih ada tadi laporan berapa ribu dusun yang belum sampai ke listrik, dan dilaporkan berapa kita butuh 48 triliun untuk mencapai itu semua. Kalau 48 triliun dibagi 5, berapa itu? 9 triliun. 9 triliun. Rasa-rasanya 5 tahun kita bisa selesaikan itu. Rasa-rasanya, karena saya dapat laporan dari Menteri Keuangan, arahan saya untuk melakukan penghematan di semua bidang, alhamdulillah menghasilkan penghematan yang cukup besar, sehingga bangsa kita akan melakukan transformasi ke arah hilirisasi, ke arah industrialisasi secara besar-besaran dan secara akan mengagetkan dunia, saudara-saudara sekalian. Kita akan mulai puluhan proyek-proyek besar tahun ini juga dengan kekuatan bangsa Indonesia sendiri. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selamat kepada semua unsur, selamat kepada tim yang bekerja, para perusahaan konstruksi, para project manager, para insinyur, para karyawan semua yang telah bekerja keras sekian tahun untuk mencapai apa yang kita cita-citakan. Perjalanan 1000 tahun memang, perjalanan 1000 kilometer memang dimulai dengan tidak ringan, tapi alhamdulillah di ujungnya kita mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kita menjadi negara yang kuat, negara modern, negara industri. Di tengah tantangan yang sangat besar, tantangan alam, tantangan besaran bangsa kita, di tengah persaingan yang begitu keras, Indonesia maju terus. Indonesia tahap demi tahap mencapai cita-cita yang kita inginkan. Saya sangat optimis target 8% akan kita capai, dan kita akan mempercepat proses industrialisasi, proses hilirisasi.
dan kita akan mencapai sasaran kita. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat semua pihak. Bangsa Indonesia bangga dengan pekerjaan saudara-saudara. Atas nama negara, bangsa dan rakyat Indonesia saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur yang bekerja keras. Jadilah ini contoh kebanggaan bahwa putra-putri Indonesia kalau kompak, kalau kerja keras, kalau jujur, kalau ikhlas, mampu untuk memberi kemajuan kepada bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, merdeka. Terima kasih. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini, tanggal 20 Januari 2025, saya Presiden Republik Indonesia resmikan proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi di atas panggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Pekerjaan Umum, serta Direktur Utama PT PLN Persero. Selanjutnya mari kita hitung mundur bersama. 3, 2, 1. Pemirsa, harga cabai akhirnya berangsur menurun setelah bertahan sejak awal Desember tahun lalu. Walaupun mengalami penurunan, namun harga cabai belum semurah seperti yang diharapkan masyarakat. Saat ini harga sembako di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat sudah mengalami penurunan. Harga cabai yang sebelumnya mencapai Rp120.000 per kilogram, saat ini sudah turun menjadi Rp100.000 per kilogram. Tentunya harapan dari pedagang maupun pembeli kepada pemerintah adalah penurunan harga dan menjaga kestabilan harga sembako. Iya, pemirsa, usai meroket, harga cabai sekarang sudah tak sepedas sebelumnya. Di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, cabai sudah berangsur menurun meski belum signifikan. Dan berikut laporan Jessica Winoto bersama juru kamera Dias Triawan di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Ya pemirsa, setelah mengalami kenaikan yang cukup tinggi harga sembako di hari raya Natal dan juga Tahun Baru, saat ini di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat sudah mulai mengalami penurunan. Khususnya di harga cabai yang kemarin sempat mengalami kenaikan hingga Rp120.000 per kilogram dan saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogram. Dan memang untuk mengetahui lebih lanjut dari detail harga cabai yang berada di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, kami sudah bersama dengan salah satu pedagang di sini, yaitu Bapak Fernando. Halo Bapak, halo, Pak. Selamat pagi. Pagi. Bapak mengalami penurunan atau gimana Pak? Udah mengalami penurunan ya untuk cabai rawit merah. Itu udah mengalami penurunan dari 120, 140, 130 sekarang sudah 100. Untuk cabai merah keriting itu masih di angka 80, masih tetap udah sebulan. Dan untuk bawang turun juga 5.000 dari harga 50 sekarang ke 45. Itu doang. Iya, kalau untuk yang lainnya masih tetap sih semua. Untuk harga ini masih relatif tinggi atau sudah mulai kembali normal, Pak? Cukup tinggi masih cukup tinggi. Dari cabai merah keriting juga masih tinggi dari 80. Kemarin sempat 30, 50, 80. Cukup tinggi. Cukup tinggi ya. Berarti harapan Bapak kepada pemerintah gimana nih, Pak? Bisa distabilkan lah ya, biar ekonomi juga berputar. Gitu. Berarti karena pembeli juga sekarang sudah mengalami penurunan ya, Pak? Sudah. Gara-gara ibu rumah tangga juga jarang ke pasar, gara-gara mahal memang ya kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.
Ya baik pemirsa, memang di harga cabai saat ini walaupun sudah mengalami penurunan tapi masih berada di dalam kategori relatif tinggi. Sehingga pedagang maupun pembeli pun mengharapkan kepada pemerintah untuk menurunkan kembali harga-harga sembako yang berada di pasar maupun juga menjaga kestabilan harga sembako. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Dias Triawan, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada jajaran Kabinet Merah Putih untuk mempercepat capaian makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan untuk memenuhi target penerima makan bergizi gratis sekitar 82 juta anak diperlukan anggaran hingga 100 triliun rupiah. Dalam rapat terbatas di Istana Negara yang diikuti beberapa menteri serta Kepala Badan Gizi Nasional Jumat pekan lalu, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan percepatan implementasi program makan bergizi gratis. Kepala Badan Gizi Dadan Hindayana mengatakan Presiden Prabowo gelisah karena banyak anak yang belum mendapat makan bergizi gratis. Dalam rapat disepakati semua kementerian dan lembaga akan ikut menyukseskan makan bergizi gratis, termasuk Kementerian Keuangan yang akan mengotak-atik APBN. Kenapa Pak Presiden gelisah? Karena banyak anak yang belum mendapatkan. Itu artinya beliau sedang memikirkan untuk mempercepat proses ini sehingga di akhir 2025, 82,9 juta itu bisa segera mendapatkan manfaat. Itu artinya pasti beliau sedang memikirkan tambahan anggaran. Gini, kalau dari hitungan Badan Gizi, kalau tambahan itu terjadi di September, sebetulnya 100 triliun sudah cukup untuk memberi makan 82,9 juta. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sejumlah pemerintah daerah siap mengalokasikan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk program makan bergizi gratis dengan total mencapai 5 triliun rupiah. Dan untuk tahun 2025 ini lebih kurang kontribusi daerah yang mau menyumbang, bukan menyumbang, maksudnya mau ikut berpartisipasi itu lebih kurang 2,3 triliun rupiah. Ya. Karena mulainya nanti bulan September. Mereka nanti setelah ada kepala daerah dilantik, maka nanti ada pergeseran anggaran atau perubahan APBD. Setelah itu mereka membangun sarana satuan pelayanan itu namanya, yang mungkin ada di sekolah-sekolah. Dengan mendukung program makan bergizi gratis, pemerintah daerah secara otomatis juga memperkuat perekonomian daerah karena banyak pihak terlibat dalam program ini. Dengan dukungan Pemda-Pemda, pemerintah makin optimis target 82 juta anak penerima makan bergizi gratis akan bisa tercapai pada akhir 2025. Cuaca dingin ekstrim yang diperkirakan akan terjadi pada hari pelantikan memaksa Donald Trump memindahkan lokasi acara dari sisi barat gedung Capitol ke dalam rotunda Capitol. Parade yang seharusnya berlangsung di sepanjang Pennsylvania Avenue juga dialihkan ke dalam arena Capital One. Dan berikut laporan Aiman Wicaksono dari Washington, Amerika Serikat. Sedianya pengucapan sumpah dilakukan di Capitol Hill dan dilakukan outdoor. Anda bisa melihat di sana itu ada semacam panggung dan lain sebagainya, tapi dibatalkan. Dan pengucapan sumpah Presiden ke-47 beserta wakilnya Donald Trump dan juga J.D. Vance itu akan dilakukan dari outdoor ke indoor karena situasi yang tidak memungkinkan. Ada hembusan angin Arktik yang sangat dingin dari kutub utara dan menyebabkan Washington DC saat ini minus hingga lebih dari minus 10 derajat Celcius. Sekarang minus 2 derajat sampai minus 5 derajat, Anda bisa melihat danaunya atau air kolam ya. Beku sama sekali, tidak ada air, semuanya mengeras. Dan ini LED atau display ya untuk kemudian dilakukan pada saat perayaan nanti, parade dan sebagainya sudah mulai diturunkan karena batang. Untuk keamanan sendiri tetap berjaga 25.000 petugas National Guard atau penjaga keamanan nasional yang akan mengamankan. Dan para pendukung Trump tetap ada yang datang nanti, kita lihat seberapa banyak, dan tentu ada juga yang membatalkan karena mendengar bahwa pelantikan akan dilakukan secara indoor. Dari Washington DC, Amerika Serikat, Aiman Wicaksono melaporkan.
Keakraban dua sahabat lama terlihat jelas dalam pertemuan Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. HT turut didampingi Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo serta CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo. Keakraban dua sahabat lama terlihat jelas dalam pertemuan Executive Chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump di Trump International Golf Club, Palm Beach, Amerika Serikat. Haritanu Sudibyo bersantai bersama Donald Trump setelah permainan golfnya. Dalam momen tersebut, Trump sempat menandatangani topi untuk cucu Haritanu Sudibyo, Theodore. Sebelumnya, Donald Trump menerima Haritanu Sudibyo di kediaman pribadi Mar-a-Lago, West Palm Beach, Florida. HT turut didampingi Executive Chairwoman MNC Group Liliana Tanu Sudibyo, CEO iNews Media Group Angela Tanu Sudibyo, serta putra bungsunya Warren Tanu Sudibyo. Diharapkan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat bisa lebih baik di bawah kepemimpinan Trump. Trump akan menjadi presiden kedua dalam sejarah Amerika yang menjabat di dua periode terpisah setelah Presiden Grover Cleveland. Trump memegang jabatan sebagai Presiden ke-45 dan ke-47 Amerika Serikat. Pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih rekan saya Fajar dan pemirsa. Saya akan mengajak Anda melihat kondisi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Langsung aja kita lihat dari kawasan yang pertama, Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Pemirsa, dari pantauan CCTV kami, arus lalu lintas pada siang hari ini di kawasan ini nampak dalam keadaan ramai lancar, baik dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Senayan maupun dari arah Semanggi yang akan mengarah ke arah Kuningan. Dan untuk tol dalam kota juga masih dalam keadaan ramai lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Perlu kami tekankan juga bahwa kawasan ini dilengkapi dengan kamera etle di mana dapat merekam pelanggaran Anda di jalan raya. Untuk itu tertib berlalu lintas di jalan juga menyelamatkan diri Anda serta pengendara lainnya. Kita tinggalkan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita beralih ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Pemirsa, arus lalu lintas dari arah Jalan Dan Mogot yang akan mengarah ke Lejenes Parman saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan di tol dalam kota Pluit yang akan mengarah ke Tomang juga saat ini dalam keadaan ramai lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar rata-rata 60 sampai dengan 80 km per jam dengan dominasi kendaraan pribadi roda 4. Kita tinggalkan Tomang, Jakarta Barat. Selanjutnya kita beralih ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon saat ini dalam keadaan ramai lancar, dan dari arah Kalimalang yang akan mengarah ke Jalan Ahmad Yani juga dalam keadaan ramai lancar. Persendatan kendaraan terjadi dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani ataupun gerbang tol Bekasi Barat. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati. Bagi pengendara roda 2 tentunya parkir selalu di belakang garis stop untuk memberi ruas jalan bagi pejalan kaki pada zebra cross. Dan pemirsa, yang terakhir kita pantau dari Simpang Dago, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah Pasteur yang akan mengarah ke arah Suropati melalui jalan arteri dalam keadaan ramai lancar. Begitupun di flyover Pasopati dalam keadaan ramai lancar. Di Jalan Juanda Atas yang akan mengarah ke Jalan Juanda Bawah dalam keadaan relatif lancar, di mana kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal. Untuk itu pemirsa, bagi Anda yang akan beraktivitas, untuk selalu berhati-hati, ikutilah arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian periksa kembali kondisi kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dan bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri. Kembali ke Fajar di studio MNC, silakan.
Ya, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Mantan pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan usai diberhentikan PSSI. Bahkan Shin Tae-yong beradu akting dengan sejumlah lawan main di sebuah syuting film layar lebar. Di sisi lain, pengamat sepak bola yang sering mengkritisi STY, Tommy Welly atau yang akrab disapa Bung Toel, menyambangi Polda Metro Jaya usai dirinya dan kedua anaknya mengalami dugaan doxing. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fajar Woyong pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Meski sudah tidak melatih skuad Garuda, pria asal Korea Selatan itu tetap berharap Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia 2026. Ia juga berharap agar pembinaan usia dini di Indonesia terus berkembang. Shin Tae-yong menyebut menerima beberapa tawaran untuk melatih usai dirinya diberhentikan sebagai pelatih skuad Garuda. Namun dirinya menolak karena ingin beristirahat lebih dulu. Ditemui saat syuting film di Subang, Jawa Barat, STY berharap Indonesia sukses dan bisa bermain di panggung Piala Dunia 2026. 제안은 상당히 많이 받고 있고 그렇지만 아직 뭐 해결해야 될 문제도 있고 해서 당분간은 쉬면서 생각도 좀 더 해봐야 될 것 같다 그런 생각 갖고 있다. Jika biasanya di bawah terik sinar matahari, Shin Tae-yong melatih anak asuhnya bermain sepak bola, kali ini STY beradu akting dengan sejumlah pemain dalam syuting sebuah film layar lebar di Kampung Cikaruncang, Kecamatan Cisalak, Kabupaten Subang, Jawa Barat. 새로운 것을 항상 이렇게 접해보면 힘들지만 재밌고 다시 한번 얘기하지만 영화 같은 경우에는 내가 전혀 접하지 않았던 부분을 접해보기 때문에 긴장도 되고 그러다 보니까 하게 됐고 이 소재가 또 축구를 하다 보니까 항상 축구에 대해서는 나는 항상 사랑하고 좋아하고 또 우리 인도네시아 팬들이 워낙 축구에 대해서 관심이 많고 하기 때문에 그 사랑받았던 사랑을 돌려주기 위해서 잠깐이나마 보탬이 되고자 이렇게 나오게 됩니다. Keterlibatan Shin Tae-yong dalam film ini disambut antusias para pemeran film. Berperan sebagai cameo yang memberikan arahan di tengah lapangan, STY nampak menikmati proses syutingnya. Baik banget, humble banget, low profile banget. Pokoknya aku makin ngefans sama Shin Tae-yong. Latih lagi lah. Ini saya lagi duduk, terus tiba-tiba disamperin. Apa? Thank you. Iya, dia aja yang nyamperin kayak, saya bingung. Thank you. Wah, baik banget orang. Makanya banyak idolanya, itulah Coach Shin Tae-yong, mantap. Tak hanya para pemain, Shin Tae-yong juga sukses membuat penggemar histeris di lokasi syuting. Momen ini lantas diabadikan mereka dengan foto bersama. Film bergenre komedi horor ini menjadi pengalaman pertama STY dalam beradu akting. Terlibat dalam film menjadi salah satu kegiatan terbaru STY selain menjadi bintang iklan dan mengurus akademi sepak bola yang dimilikinya. Sementara itu kontra STY, pengamat sepak bola Tommy Welly yang akrab disapa Bung Toel menyambangi Polda Metro Jaya usai dirinya dan kedua anaknya mengalami dugaan doxing dan pencemaran nama baik. Toel melaporkan kepada polisi sejumlah akun media sosial terkait kasus dugaan penyebaran informasi pribadi atau doxing, pencemaran nama baik, serta pengancaman melalui media sosial. Kedua anak Bung Toel juga menjadi sasaran. Toel menduga aksi ini ia alami setelah melontarkan kritik terhadap Shin Tae-yong yang saat itu masih menjadi pelatih Timnas Indonesia.